Di tengah hutan lebat yang jauh dari keramaian kota, ada sebuah desa kecil yang tidak terdaftar dalam peta manapun. Desa ini, yang dikenal dengan nama Desa Lembah Kegelapan, terkenal karena sejarahnya yang misterius. Konon, kota ini memiliki cerita kelam yang jarang dibicarakan oleh penduduknya. Banyak orang yang datang ke desa ini untuk mencari ketenangan, namun beberapa dari mereka tidak pernah kembali. Pada suatu hari, seorang pemuda bernama Rio memutuskan untuk pergi berlibur ke desa tersebut. Ia mendengar desas-desus tentang desa itu dari seorang teman yang pernah berkunjung, namun sepertinya cerita itu lebih terdengar seperti mitos belaka. Rio, yang penasaran dengan tempat yang jauh dari keramaian, berangkat menuju Desa Lembah Kegelapan dengan harapan bisa menemukan kedamaian di tengah alam. Sesampainya di desa, Rio merasa ada yang aneh. Udara terasa sangat dingin meskipun musim panas, dan keheningan yang mencekam menyelimuti seluruh tempat. Rio menyewa sebuah rumah penginapan yang sudah tua, dan pemilik penginapan yang sudah lanjut usia, Pak Togar, memberinya sambutan yang agak canggung. Ia memberikan kunci kamar dan mengingatkan Rio untuk tidak keluar malam, karena desa itu sangat gelap dan tidak aman. Malam pertama di desa itu terasa aneh. Rio duduk di jendela kamar penginapannya, memandangi keluar, di mana pohon-pohon besar dan semak belukar tampak seperti bayangan hidup yang bergerak. Tak ada suara cicada atau binatang malam yang biasa terdengar di desa-desa lainnya. Semua terbungkam dalam kegelapan. Namun, yang paling mengganggu adalah wajah-wajah yang tampak di luar jendela. Bukan wajah manusia biasa, melainkan sosok-sosok yang mengenakan kain hitam yang menutupi wajah mereka. Mereka berdiri diam di luar rumah, menatap Rio dengan mata yang sulit dilihat, tetapi terasa seperti sedang mengamatinya. Keesokan paginya, Rio memutuskan untuk menjelajahi desa. Jalan-jalan desa tampak sunyi, dengan rumah-rumah tua yang hampir roboh. Setiap orang yang ia temui selalu menundukkan kepala dan mengenakan kain hitam di wajah mereka. Rio bertanya kepada beberapa penduduk tentang kebiasaan mereka, namun mereka hanya tersenyum canggung dan menghindar dari percakapan lebih lanjut. Di tengah penjelajahannya, Rio menemukan sebuah makam tua di tengah desa yang dikelilingi pagar besi. Di makam itu terukir tulisan yang hampir tak terbaca, "Untuk yang tak dikenal." Itu adalah makam satu-satunya yang ada di desa dan tidak ada yang bisa menjelaskan siapa yang terkubur di sana. Penasaran dengan tempat itu, Rio kembali ke penginapan untuk bertanya pada Pak Togar. Ia mendapatkan jawaban yang mengerikan. Pak Togar menjelaskan bahwa setiap penduduk desa terlahir dengan wajah yang sama, namun mereka dipaksa mengenakan kain hitam sebagai bagian dari tradisi lama. "Kami tidak boleh menunjukkan wajah kami, itu adalah hukum yang harus dipatuhi," kata Pak Togar dengan suara bergetar. "Dan jika ada yang melanggar, makhluk itu akan datang." Malam harinya, Rio kembali merasa gelisah. Ia mendengar suara-suara aneh dari luar kamar. Berusaha untuk menenangkan dirinya, ia pergi ke jendela dan melihat keluar. Kali ini, ia bisa melihat lebih jelas sosok-sosok yang berdiri di luar rumah. Mereka semua mengenakan kain hitam, tetapi ada satu sosok yang berbeda. Sosok itu berdiri lebih dekat dengan jendela, dan meskipun wajahnya tertutup, Rio bisa merasakan matanya menatap tajam ke arahnya. Tiba-tiba, sosok itu bergerak, dan bayangannya mulai membesar dan melesat ke arah pintu rumah. Hati Rio berdegup kencang. Ia segera berlari keluar dari kamarnya dan mencoba mencari perlindungan. Namun jalan-jalan desa gelap gulita dengan kabut yang datang tiba-tiba. Tiba-tiba ia melihat di ujung jalan sebuah pintu besar terbuka. Itu adalah sebuah rumah besar yang sangat tua. Dan di depannya, sekelompok orang berdiri, mengenakan kain hitam dan menatapnya tanpa ekspresi. Rio mencoba berlari kembali ke penginapan, namun langkahnya terhenti ketika ia mendengar suara bisikan yang datang dari dalam kabut. "Kau tahu apa yang terjadi pada mereka yang melanggar aturan ini?" Suara itu berbisik dengan dingin. "Mereka yang ingin melihat wajah kami akan menjadi bagian dari kami." Rio menoleh dan melihat sebuah makhluk muncul dari dalam kabut. Makhluk itu memiliki tubuh manusia, namun wajahnya tersembunyi di balik kain hitam yang lebih tebal dan lebih besar dari yang dikenakan oleh penduduk desa. Namun, yang lebih mengerikan adalah tangannya, yang panjang dan sangat kurus, dengan jari-jari yang bisa meraih siapa saja dalam jarak beberapa meter. Makhluk itu berjalan pelan menuju Rio, dan semakin mendekat, semakin Rio merasakan hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. "Jangan coba buka wajah kami," kata makhluk itu dengan suara yang penuh kebencian.
kamu tidak akan kembali dari sini. Tak berani lagi menunggu, Rio berlari secepat mungkin, mencoba menghindari makhluk itu dan para penduduk yang semakin mendekat. Namun, ketika ia sampai di penginapan, pintu kamar sudah terkunci. Ia mendapati bahwa seluruh penginapan kosong dan hanya tinggal ia seorang diri, terkunci dalam kegelapan, dengan sosok-sosok yang mengenakan kain hitam mulai mengelilinginya. Ketika Rio berteriak, seolah waktu berhenti. Wajah-wajah yang tertutup kain hitam mulai merobek kain mereka sendiri, menunjukkan sesuatu yang sangat mengerikan. Wajah mereka bukanlah wajah manusia lagi. Mereka berubah menjadi wajah yang penuh dengan mata, mulut yang menganga, dan senyum yang sangat mengerikan. Setiap wajah yang ia lihat menunjukkan ekspresi yang mengerikan, dan semuanya tampak berbisik, "Selamat datang di dunia kami." Makhluk-makhluk itu mulai bergerak semakin dekat, dan Rio sadar bahwa ia telah terjebak di dunia yang sangat berbeda, tempat di mana makhluk-makhluk tak dikenal berkeliaran, menunggu untuk menghisap hidup siapa saja yang datang terlalu dekat. Desa Lembah Kegelapan telah menunggu kedatangannya, dan kini ia adalah bagian dari mereka yang terkutuk. Rio merasakan napasnya tercekat saat makhluk yang paling besar mendekat ke arahnya. Dunia di sekitarnya terasa berputar, gelap, dan penuh dengan bisikan yang memekakkan telinga. Rio menutup matanya rapat-rapat, berharap semua ini hanyalah mimpi buruk yang segera berakhir. Ketika Rio membuka matanya lagi, ia mendapati dirinya berada di bawah kasur penginapannya. Matahari pagi menyinari ruangan dengan lembut, dan suara burung terdengar dari kejauhan. Rio terdiam sejenak, mencoba memahami apa yang terjadi. Ia menyentuh lantai dingin di bawah tubuhnya dan melihat ke sekeliling. Semua tampak normal, tetapi sesuatu terasa sangat salah. Rio bangkit perlahan dan melihat ke arah kasurnya. Ia sadar bahwa semalam ia tidur di atas kasur, namun entah bagaimana ia sekarang berada di bawahnya. Perasaan aneh itu masih melekat, seolah-olah kejadian semalam bukanlah mimpi. Ia memeriksa tubuhnya, tidak ada luka, tidak ada tanda-tanda aneh. Namun, pikirannya terus dipenuhi bayangan sosok-sosok berwajah tertutup yang mengelilinginya. Apakah itu hanya mimpi? Gumam Rio sambil menggelengkan kepala, mencoba menepis rasa takut yang masih menghantui. Ia merasa lega karena tidak membuka kain yang menutupi wajah makhluk-makhluk itu, seperti peringatan yang pernah ia dengar dari Pak Togar. Rio segera membereskan barang-barangnya dan meninggalkan penginapan tanpa pamit. Saat melewati jalan utama desa, ia melirik ke arah makam tua di tengah desa. Bayangan wajah-wajah tersembunyi itu kembali muncul di benaknya, membuat langkahnya semakin cepat. Ketika akhirnya ia sampai di luar desa dan menyusuri jalan setapak menuju mobilnya, Rio menghela napas lega. Ia merasa bebas, namun pikirannya masih dipenuhi pertanyaan. Apakah yang terjadi di desa itu benar-benar nyata? Atau hanya ilusi yang diciptakan oleh rasa takutnya? Di dalam perjalanan pulang, Rio terus merenungkan kejadian semalam. Perasaan lega karena ia selamat bercampur dengan rasa penasaran dan takut yang tak terjelaskan. Satu hal yang pasti, Rio tidak akan pernah kembali ke Desa Lembah Kegelapan. Meski tubuhnya aman, pikirannya akan selalu dihantui oleh bayangan sosok-sosok berwajah tertutup itu. Dan hingga hari ini, Rio masih tidak tahu apakah semua itu nyata atau hanya mimpi. Namun ia selalu bersyukur karena tidak pernah membuka kain hitam yang menutupi wajah mereka.